Kita selalu bilang bahwa politik di Amerika itu urusan mereka. Tapi percaya apa enggak, satu tanda tangan di Gedung Putih itu bisa buat minggu depan harga bahan baku di Cikarang udah naik. Karena dunia sekarang udah kayak satu dompet raksasa. Kalau Amerika batuk, yang pilek itu tuh bukan di Eropa, tapi UMKM yang ada di Jakarta, Bogor, Bandung, Pekalongan, Jogja, bahkan sampai Kalimantan. Dan sekarang Trump balik lagi. Bukan sebagai bintang tamu di reality show, tapi sebagai presiden yang bawa kotak lama berisi tarif, ancaman dagang, serta slogan America First. Pertanyaannya, siapa yang akan kena duluan? Siapa yang akan berdampak? Apakah kita bisa nyelamatin bisnis kita sebelum Trump meniup peluit perang dagang kedua? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai dan kamu pelajari, biar kamu tahu apa yang harus kamu lakuin. Ingat ya, satu tanda tangan di Gedung Putih, itu yang berdampak bukan cuma yang di Cikarang. Bahkan kamu jual sosis di pinggir jalan, itulah bisa berdampak. Oke, tonton sampai selesai. Bagian satu, prediksi kebijakan. Tarif 10% itu cuma pemanasan. Trump ngumumin kalau dia jadi presiden lagi, semua barang impor akan kena tarif 10%. Dan belum lama ini dia udah nentuin di beberapa negara itu tarifnya beda-beda. Kayak di Indonesia, itu tarifnya 32%. Dan itu mencakup semuanya. Bukan cuman baja, bukan cuman elektronik, bahkan pakaian, plastik, semuanya, hotdog, daging, semuanya kena tanpa terkecuali. Dan buat sebagian orang Amerika, ini pasti terdengar sangat patriotik. Tapi bagaimana buat negara kita, negara supplier? Apa yang akan terjadi pada negara kita? Ini udah kayak bom waktu. Kita tinggal nunggu kapan meletusnya. Coba bayangin, kamu produsen batik dan kamu ngekspor batikmu ke buyer yang ada di Texas. Atau kamu produsen sepatu yang kamu juga ngekspor produkmu, brandmu ke Amerika. Harga produkmu akan naik 32% di sana. Karena udah ditentuin sama Trump belum lama ini, 32%. Dan apa yang akan terjadi? Mereka tinggal pilih produsen yang nggak kena tarif 32%. Jadi harganya bisa lebih murah. Mereka bisa pilih produsen dari Vietnam, entah Meksiko, atau negara yang lainnya. Bayangin coy, satu keputusan bisa mengancam banyak pekerja, banyak buruh yang ada di Serang. Kamu tahu kan kalau produsen pabrik-pabrik yang ada di Serang itu tuh ada pembuat sepatu yang khusus untuk brand-brand ke Amerika Serikat. Kamu tahu kan? Gimana kalau nanti Amerika Serikat nggak pilih produksi di Indonesia lagi? Lalu apa yang akan terjadi kepada buruh-buruh itu? Pemecatan massal akan tambah banyak lagi. Kemarin kita udah tahu Seritek bangkrut, banyak buruh dipecat, bahkan banyak juga yang masih nganggur di sana. Lalu kalau ada kebijakan ini, apa yang akan terjadi? Tapi aku barusan banget dapat info bahwa pemerintah Indonesia itu lagi mau diskusi sama Donald Trump tentang tarifnya. Jadi pemerintah Indonesia minta untuk menurunkan. Kita tinggal tunggu aja info berikutnya akan seperti apa. Oke, kita lanjutin lagi. Tarif 10% atau untuk Indonesia itu 32% itu tuh bukan angka, tapi sinyal bahwa era dagang bebas udah selesai. Dan siapa yang nggak cepat-cepat untuk adaptasi akan digeser di etalase dunia. Bagian 2, efek domino. Ketika dunia balik, nutup pintu. Begitu Amerika Serikat mulai menutup pintu, negara lain mulai kebingungan, mulai panik. Karena barang yang biasanya masuk ke Amerika, sekarang udah masuk ke pasar yang lain. Persaingannya makin brutal. Eropa ikut protektif. Lalu Cina menyerang balik. Pasar global udah kayak pasar malam yang lampunya satu persatu mulai redup. Dan pedagang kecil alias UMKM sekarang makin khawatir lagi. Kenapa? Karena marginnya makin kecil dan modalnya segitu-gitu aja. Bahkan mungkin bisa lebih besar lagi, ketambahan inflasi dan lain sebagainya. Dan aku ingat omongan dari Timothy Ronald, yang kaya akan kaya, yang miskin akan miskin. Jadi
kelas menengah itu udah nggak ada, adanya atas dan juga bawah. Dan itu disebut dengan negara utopia. Dan ingat ya, bahan baku untuk UMKM yang ada di Indonesia itu tuh masih kebanyakan impor dari luar negeri. Walaupun kamu nggak ngekspor ke luar negeri, kamu juga akan kena dampaknya. Harga naik, supply-nya seret, dan logistik udah kayak jalur mudik. H+1 tuh udah kayak padet, mahal, bikin stres lagi. Bagian ketiga, posisi Indonesia di mata Trump, supplier bukan partner. Dalam game Trump, Amerika itu adalah negara bos. Lalu bagaimana dengan negara lain? Negara lain adalah supplier. Lalu untuk Indonesia, Indonesia tuh udah kayak toko serba ada yang barangnya semuanya diskon. Ingat ya, buat Amerika barang diskon itu bukan toko yang patut dipuji, melainkan itu ancaman untuk Amerika. Kenapa? Karena orang akan melihat harga barang dari Amerika itu akan mahal banget, dan itu yang ngebuat Amerika bisa ngeri-ngeri sedap dan bisa ngancam Indonesia ke depannya. Ingat nggak waktu Trump marah ke Cina karena merasa Cina tuh curang dalam perdagangan? Dia juga sempet loh nyenggol Indonesia kalau kamu sadar. Karena kita surplus dagang. Kita lebih banyak ngejual barang ke mereka daripada beli ke mereka. Dan buat dia, buat Trump, dia ngerasa itu nggak adil. Logikanya tuh kayak gini. Kalau kamu beli barang ke aku terus, aku suka. Tapi kalau kamu malah lebih banyak jual barang ke aku, terus ngasih harga yang diskon, yang murah, dan industriku rugi, aku yang marah. Jadi jangan kaget kalau produk kita nanti akan dapat peninjauan ulang, kena tarif baru atau bahkan sampai dikunci total. Karena bagi Trump, dunia ini tuh bukan pasar, tapi medan perang. Siapa yang kalah, minggir. Bagian keempat, bencana atau kesempatan. Tergantung yang lari cepat. Sekarang kita sampai ke titik balik. Apakah semua ini bencana? Bisa jadi. Tapi kita yakin setiap ada bencana pasti ada peluang. Tergantung kita bagaimana untuk melihatnya. Kalau kamu UMKM dan impor bahan baku dari luar negeri, mungkin udah saatnya sekarang kamu untuk cari produsen lokal. Lalu untuk kamu yang jualan di marketplace, entah di TokTok atau Shopee atau Topot, itu coba deh kamu belajar untuk jadi produsen dan ngembangin brandmu sendiri. Dan bahan bakunya cari di mana? Coba cari di sekitarmu, cari barang lokal. Mungkin bisa lebih murah sebenarnya. Dan mungkin itu kalau dikendalikan dengan baik, no korupsi, korupsi. Itu bisa jadi perputaran ekonomi bisa lebih baik. Hampir semuanya bisa berputar ekonominya. Kalau pemerintahan kita nggak troll, kalau pemerintahan kita nggak korup, bisa jadi alur perdagangan dalam negeri bisa jalan. Kita juga bisa manfaatin celah. Negara yang dianggap musuh sama Amerika kayak Cina mungkin bisa kehilangan akses. Dan itu harusnya bisa dimanfaatin sama Indonesia untuk mengambil beberapa sektor industri. Kuncinya jangan diem. Kalau kita cuma diem, kita akan kena arus dan akan tenggelam. Tapi kalau kita bergerak, ada peluang kita untuk bisa berenang, untuk bisa ngambang. Ngambang lah apa bahasa Indonesianya, itulah untuk bisa itu. Nah, jangan hanya ngandelin pemerintah. Kita harus bisa ngandelin apa yang bisa kita lakuin. Toh semuanya balik lagi ke kita, men. Kita nggak usah fokus ke pejabat korup. Kita protes, tapi kita juga harus mikirin perut kita. Bagian penutup. Kita nggak bisa ngontrol siapa presiden Amerika Serikat. Cuman kita bisa ngontrol apa yang perlu kita siapkan. Karena kalau kamu bisnis hari ini, suka nggak suka, kamu bagian dari ekonomi global. Trump bisa datang dan pergi, tapi dunia nggak akan bisa balik lagi ke masa sebelum 2016. UMKM Indonesia sekarang udah berada di medan baru. Bukan siapa yang paling besar yang bisa bertahan, tapi siapa yang paling adaptif yang bisa bertahan. Dan terkadang yang adaptif itu bukan yang perusahaan atau UMKM yang banyak modalnya, tapi UMKM yang punya keberanian untuk terus belajar, berubah, dan jalan duluan.
meski belum tahu finishnya ada di mana. Kalau kamu pelaku UMKM atau punya bisnis kecil-kecilan, coba tulis di komentar, hal apa yang bikin kamu deg-degan kalau tarif dunia itu tuh naik. Oke, tulis di komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, karena di video selanjutnya kita akan bongkar strategi konkret agar kamu bisa bertahan. Bahkan mungkin bisa peluangmu untuk tumbuh di mana kerasnya pasar dunia saat ini. See you di next video. Bye bye.